11 IPA 2. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring mata pelajaran PAI dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Semoga di tengah pandemi ini anak-anakku semua tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran pagi ini. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pandemi cepat berlalu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan tema toleransi beragama. Baiklah, silakan disimak penjelasan dari saya. Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, 1. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Yang kedua, saya tidak menyembah yang kamu sembah. Yang ketiga, dan kamu tidak menyembah Tuhan yang saya sembah. Yang keempat, dan saya bukan penyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang saya sembah. Yang keenam, bagimu agamamu dan bagi saya agama saya. Anak-anakku semuanya, penjelasan ayat di atas yaitu ayat 1 dan 2, Allah SWT secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Ayat yang ketiga, Allah SWT menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah. Pada ayat 4 dan 5 ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya, Nabi Muhammad SAW tidak akan merubah apapun. Pada ayat 6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Masing-masing melakukan apa yang dianggap benar dan baik tanpa memaksakan pendapat dari orang lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari surat Yunus ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqulli amali wa lakum amalukum antum bari'unna mimma a'malu wa anna bari'u mimma ya'malun. Artinya, ayat 40, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya.
Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 41, dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasan ayat di atas, yaitu pada ayat 40, Allah SWT menegaskan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat dua golongan. Golongan yang pertama menerima Al-Quran dan beriman. Sedangkan golongan yang kedua mendustakan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman. Pada ayat 41, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tetap tegar dalam menghadapi orang-orang yang mungkar. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan bahas tentang surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahatta bihim syurariquha wa innas taghithu yughathu bima'in kalmuhli yasbil ujuha bi'syasharabu wa sya'at martafaqah. Anak-anakku semuanya, arti dari surat Al-Kahfi ayat 29 yaitu, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka minta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Penjelasan ayat di atas yaitu kepada semua manusia, termasuk kaum musyrikin yang angkuh, kebenaran berasal dari Allah SWT, Tuhan semesta alam. Kewajiban mereka adalah beriman dan mengamalkannya. Kebenaran itu hanyalah milik Allah SWT. Barang siapa yang beriman, maka hendaklah dia beriman pula. Anak-anakku semua, selanjutnya kita akan bahas tentang surat Al-Hujurat ayat 10-13. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawwakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar min qaumi asa ayyakunu khairam minhum wala nisha'um min nisha'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuqu ba'da iman faman lam yatub fa'ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh dhani
inna ba'dal dhani ismu wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syuban wa qabila litarafu inna akramakum indallahi attaqum innallaha alimul khabir. Shadaqallahul azim. Ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat 11 artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 12 wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ayat 13 wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Penjelasan ayat di atas yaitu pada ayat 10 Allah SWT menegaskan bahwa setiap mukmin yang berbeda bangsa, bahasa, adat, kebiasaan tetap satu persaudaraan Islam. Pada ayat 11 Allah SWT menegaskan larangan bagi orang yang mengolok dan mencela. Ayat 12 Allah menegaskan bahwa larangan bagi orang yang berprasangka buruk. Pada ayat 13 menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan berbangsa, bahasa, adat, kebiasaan untuk saling menghormati dan menerima. Kesimpulan dari keempat surat di atas yaitu surat Al-Kafirun ayat 1-6 menjelaskan kita harus menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kontestasi dalam pengabdian. Surat Yunus ayat 40-41 yaitu pemberian kebebasan kepada orang kafir untuk setiap perbuatan dan pemberian kebebasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah mencari kebaikan. Surat Al-Kahfi ayat 29 yaitu kebenaran berasal dari Allah SWT. Surat Al-Hujurat ayat 10-13 yaitu menghormati perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan saling menerima satu sama lain. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan bahas hadis tentang toleransi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Muhammadin wa sami'tuhu anna min Utsman bin Muhammadin hadatsana Jariru an Laisin an Abdul Mulikini Sagirdini
jumhuri an hikrimata anini abbasi yarfuquhu illa nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna malam yuwaqiri kabira wa yarhama saghira wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Dari Ibnu Abbas dan dia merafakannya kepada Nabi, beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang munkar. Anak-anakku semuanya, yang dapat kita ambil adalah kita harus menghormati perbedaan agama, suku, budaya, dan ras. Bagi yang beragama Islam, kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beriman, maka dia termasuk dalam golongan yang beriman. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Anak-anakku semuanya, silakan dikerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.